Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai daftar 11 hantu terkuat atau daftar dari 11 yokai terkuat yang ada di dalam anime Dan. Di mana secara singkat, inilah penjelasan dari daftar lengkap para yokai dan juga apa saja kekuatan dari para yokai itu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu urutan yang paling lemahnya lebih dulu. Di mana pada posisi ini ditempati oleh pasukan yokai musisi yang disebut dengan nama Musician Tulpes, atau lebih dikenal dengan hantu ruangan musik. Mengingat yokai ini sendiri adalah perwujudan dari 6 musisi legendaris yang kebetulan fotonya dipajang tepat di dalam ruangan kesenian yang ada di dalam sekolah dari Okarun. Nah, yokai ini sendiri baru bisa dipanggil keluar jika ada orang yang nekat untuk bisa memainkan alat musik di dalam sekolah mereka ketika lebih dari jam 2 malam. Berikut adalah nama-nama dari yokai musisi yang bisa berubah menjadi hantu ketika mereka semua sudah dipanggil. Yang bermain piano di belakang adalah Beethoven. Lalu yang bermain klarinet bernama Johann Sebastian Bach. Sedangkan yang saat ini bermain cello adalah Anatonin. Kemudian yang sekarang bermain alat musik biola disebut dengan nama Mozart. Dan yang terakhir, konduktor dari mereka semua yaitu Leonard Bernstein. Yap, benar banget, kalian tidak salah dengar. Mereka semua adalah musisi yang sesuai dengan sejarah aslinya. Oh iya, kekuatan dari mereka sebenarnya sangat sederhana, yaitu mereka akan mengeluarkan alat musik yang semua dadanya adalah sebuah ledakan. Atau dengan kata lain, kekuatan dari para yokai musisi ini berupa musik adalah sebuah ledakan. Kemudian kita masuk ke dalam peringkat nomor 10-nya dan juga peringkat nomor 11-nya. Di mana pada peringkat ini ditempati oleh yokai yang sekarang dimiliki oleh Rin Sawaki. Mereka adalah Maekawa Bangga dan juga Ombudsman. Penjelasan sederhananya adalah seperti ini. Rin Sawaki adalah satu-satunya orang yang bisa memiliki 2 yokai sekaligus tepat di dalam tubuhnya. Yokai dari Maekawa Bangga adalah yokai tipe baik, di mana ketika Rin menggunakan kekuatan dari Mai, maka secara otomatis kekuatan dari Rin pun baru akan keluar ketika dirinya sedang bernyanyi. Sedangkan yokai dari Ombudsman adalah yokai tipe jahat, di mana dengan kehadiran dari yokai Ombudsman ini, maka Rin pun akan menjadi kesulitan untuk bisa menjalani hidupnya. Karena yokai Ombudsman selalu menempel pada pundaknya, serta dia pun juga selalu mengganggu Rin kapanpun dan juga dimanapun. Namun setelah Rin bisa menguasai kekuatan dari Mei, maka secara tidak langsung yokai dari Ombudsman ini sekarang sudah berdamai dengan yokai dari Mai. Yang artinya kekuatan dari mereka sekarang sudah menjadi satu. Dan mereka pun sudah bisa berdamai dengan Rin Sawaki. Nah, kekuatan dari yokai milik Rin ini adalah kekuatan gravitasi. Di mana ketika Rin dan juga Mei sudah bernyanyi, maka Rin pun jadi bisa memiliki kekuatan untuk bisa memanipulasi semua gaya gravitasi dari bumi. Selanjutnya, pada peringkat nomor 8-nya adalah Taro dan juga Hana. Dia adalah yokai baik yang sekarang sudah bergabung menuju ke dalam tim dari Okarun. Di mana penjelasan singkatnya adalah seperti ini. Taro adalah yokai dari alat peraga manusia yang ada di dalam ruang praktik pada sekolah Okarun. Ketika siang hari, dia pun akan menjadi patung dan juga dia pun hanya akan diam saja. Namun ketika malam hari sudah tiba, maka Taro pun akan kembali hidup dan dia pun akan berlari menuju ke dalam rumah dari Momo untuk bisa berkumpul bersama dengan pacarnya, yaitu yokai Hana. Nah, dibandingkan dengan nama-nama sebelumnya, Taro adalah salah satu yokai paling kuat, walaupun dia tidak memiliki hawa membunuh sama sekali. Mengingat kekuatan dari Taro sendiri kurang lebih adalah sebagai berikut. Pertama, Taro memiliki daya tahan tubuh yang sama sekali tidak terbatas. Mengingat tubuh dari Taro bisa digabung menjadi kembali utuh, walaupun dirinya sudah dihancurkan ataupun walaupun dirinya sudah ditabrak oleh kendaraan lainnya di jalanan. Kedua, Taro bisa digunakan sebagai kendaraan oleh Seiko Ayase. Mengingat di dalam salah satu chapternya, Seiko bisa datang menuju ke tempat dari Momo dan juga menuju ke tempat dari Okarun dengan cara naik ke atas punggung dari Taro itu sendiri. Dan yang ketiga, Taro adalah yokai yang sangatlah berguna sekali untuk bisa menyegel kekuatan dari yokai Evil Eye. Mengingat dengan kekuatannya tersebut, Taro bisa memasukkan tubuh dari Jiji yang kebetulan sudah dikendalikan oleh Evil Eye. Lalu, dia pun juga bisa menyegel kekuatan dari yokai Evil Eye itu. Sehingga yokai Evil Eye pun sama sekali tidak bisa keluar lagi dari dalam tubuh Taro. Selanjutnya pada peringkat nomor 7-nya adalah yokai dari Spirit Crab.
Nah, yokai dari Spirit Crab ini sebentar lagi akan segera muncul di dalam versi animenya. Spirit Crab adalah yokai terkuat yang ada di dalam kota Sono, sekaligus yokai penguasa wilayah tersebut. Di mana kekuatan dari Spirit Crab sekarang bisa terbentuk berkat kumpulan dari para hantu-hantu lainnya, atau kumpulan dari para spirit yang sekarang sama sekali tidak bisa menyeberang menuju ke alam baka. Atau dengan kata lain, Spirit Crab adalah gabungan kekuatan dari para yokai lainnya yang saat ini ada di dalam kota Sono. Nah, menarik ya, Spirit Crab bisa memanggil pasukan dari para zombie yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Serta dia pun juga bisa mengendalikan yokai-yokai kecil lainnya untuk dapat bergerak sesuai dengan perintahnya juga. Jadi dengan semua kekuatannya itu, maka wajar saja jika pada saat ini yokai dari Spirit Crab berada pada posisi nomor 7 terkuat. Sayangnya, yokai dari Spirit Crab ini adalah yokai yang sangat bodoh. Karena di dalam pertarungannya nanti, dia pun bisa dipancing oleh Momo untuk dapat bisa pergi meninggalkan wilayah kekuasaannya. Sehingga ketika kekuatan dari Spirit Crab sudah bisa dibuat menjadi berkurang, maka Momo pun bisa mengalahkan yokai dari Spirit Crab itu dengan menggunakan kekuatan espernya. Lalu pada peringkat nomor 6-nya sampai dengan peringkat nomor 3, mari kita percepat saja. Karena kami yakin kalian pasti sudah tahu tentang kekuatan apa sajakah yang sekarang dimiliki oleh para yokai tersebut. Mengingat kekuatan dari mereka semua sudah kita bahas pada videonya kemarin. Di mana pada posisi nomor 6-nya ditempati oleh yokai Acrosilk alias yokai milik Aira. Sesuai namanya, kekuatan utama dari yokai milik Aira ini adalah kekuatan akrobat. Dengan gaya bertarung yang kebanyakan menggunakan kekuatan dari kakinya untuk bisa menyerang. Selain itu, ketika Aira sudah berubah menuju ke dalam mode yokainya, maka kekuatan tubuh bagian bawah dari Aira seketika langsung menjadi meningkat. Lalu, stamina dan juga daya tahan tubuh dari Aira tentu saja ikut meningkat juga. Dan ditambah, Aira jadi bisa menggunakan rambutnya untuk dapat dimanipulasi demi bisa digunakan menjadi sebuah senjata. Bahkan serangan paling kuat Aira dibuat dengan menggunakan teknik rambutnya, yaitu serangan Noble Drill. Di mana dengan serangannya ini, Aira pun mampu mengalahkan banyak sekali alien yang terkenal memiliki daya tahan tubuh paling kuat dan juga sangat sulit sekali untuk bisa ditembus. Lalu pada posisi nomor 5 ditempati oleh yokai Evil Eye. Mengingat beberapa teknik yang dimiliki oleh Evil Eye diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan Grudge House. Di mana dengan kekuatannya ini, dia pun bisa menggunakan teknik Domain Expansion dengan bentuk rumah untuk bisa mengurung para targetnya. Serta di dalam teknik Domain Expansion-nya itu, kekuatan dari Gigi dan juga kekuatan dari Evil Eye otomatis akan menjadi meningkat. Kemudian, kekuatan keduanya, sekaligus kekuatan yang paling sering sekali digunakan, adalah kekuatan Grudge Ball. Di mana dengan kekuatannya ini, Evil Eye mampu mengkompresi semua energi kutukannya itu menjadi sebuah bentuk bola. Lalu, dia pun langsung menggunakan bola itu untuk bisa menyerang para musuhnya, baik itu yokai ataupun pasukan dari para alien. Sedangkan pada peringkat nomor 4-nya, sekarang ditempati oleh yokai dari Bocah Payung. Di mana secara garis besar, inilah beberapa kekuatan dari Unji yang sekarang sudah bisa digunakan. Pertama adalah Umbrella Parasol. Di mana dengan kekuatannya ini, Unji bisa memunculkan dua payung yang digunakan untuk bisa menembakkan laser kepada para lawannya. Dan yang kedua adalah Ultimate Parasol. Di mana ketika menggunakan kekuatan yang keduanya ini, jumlah payung dari Unji sekarang menjadi hanya satu saja. Tapi sebagai gantinya, Unji jadi bisa menembakkan laser dari payungnya itu lebih dari suatu kali dan juga bisa digunakan secara terus-menerus. Kemudian pada peringkat nomor 3-nya, saat ini ditempati oleh yokai paling legendaris sekaligus yokai yang paling penting di dalam cerita dari manga ini. Siapa lagi kalau bukan yokai dari nenek turbo itu sendiri. Nah, sampai di sini, maka penjelasan berikutnya akan kembali menjadi panjang. Mengingat dua nama berikut adalah dua yokai terkuat yang sekarang ada pada chapter terbarunya. Di mana pada peringkat nomor 2-nya ditempati oleh yokai yang bernama Fairy Tail Card. Yokai kartu ini adalah sebuah yokai penting yang nantinya akan menjadi musuh utama sekaligus musuh paling kuat dari Okarun. Mengingat di dalam ceritanya, beginilah asal-usul dari yokai Fairy Tail tersebut. Pertama, yokai Fairy Tail Card ini ternyata sudah disegel selama lebih dari 1000 tahun, tepat di dalam satu buah kotak yang disebut dengan kotak Dan Manra. Dengan dijaga oleh 4 orang guardian dan juga satu buah kristal untuk dapat menyegel kekuatan dari yokai tersebut.
Kedua, meskipun saat ini dirinya sudah disegel, tapi kekuatan dari yokai fairy tail sama sekali tidak bisa hilang. Mengingat di dalam kotak tersebut, dia pun bisa menggunakan kekuatannya untuk dapat membuat sebuah pocket dimension atau disebut dengan dunia isekai. Simpelnya, yokai ini bisa membuat sebuah dunia fantasi, di mana di dalam dunianya itu terdapat kehidupan dari para NPC sama seperti dunia game. Ketiga, tujuan dibentuknya pocket dimension ini adalah untuk bisa memancing para manusia mau membuka kotak dan manra. Lalu ketika kotak itu sudah dibuka, maka secara otomatis mereka pun akan berubah menjadi kecil, atau mereka pun akan langsung masuk menuju ke dalam dunia isekai alias dunia fantasi milik yokai fairy tail. Di dalam dunia pocket dimensionnya itu terdapat berbagai macam kehidupan mirip seperti kehidupan normal, di mana tujuan akhirnya adalah untuk bisa mengalahkan 4 orang guardian yang dibuat menjadi final boss di dalam dunia pocket dimension tersebut. Jika masih bingung, maka sederhananya Fairy Tail Card adalah permainan dari game Jumanji. Jadi untuk bisa keluar, maka mereka harus bisa mengalahkan 4 orang final boss dan juga melepaskan segel dari yokai Fairy Tail itu. Nah, selanjutnya inilah beberapa kekuatan dari yokai Fairy Tail yang sangatlah luar biasa kuat. Pertama, yokai ini bisa menyegel semua bagian tubuh dari para lawannya tepat di dalam setiap kartunya, di mana kartu bergambar mata digunakan untuk bisa menyegel mata dari targetnya supaya mereka sama sekali tidak bisa melihat. Sedangkan kartu telinga digunakan untuk bisa menyegel telinga dari para targetnya supaya targetnya juga tidak bisa mendengar. Lalu kartu bergambar mulut digunakan oleh yokai ini untuk bisa merebut kemampuan bicara dari para targetnya. Kedua, yokai dari Fairy Tail juga memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan pikiran dari para targetnya. Itulah yang dilakukan oleh dirinya kepada Onjizuma, dengan sebuah tujuan untuk bisa mengalahkan semua final boss di dalam pocket dimension supaya dirinya bisa terbebas ke dunia lagi. Dan kekuatan yang ketiganya adalah kekuatan dari pocket dimension itu sendiri, yaitu kekuatan untuk bisa membuat dunia fantasi sama seperti penjelasan dari kami di atas. Tentu saja semua kekuatan tersebut sangatlah luar biasa gila. Bahkan untuk bisa mengalahkan dirinya, dibutuhkan gabungan kekuatan dari 4 orang sekaligus. Mulai dari Unji, Okarun, Sanjome, bahkan sampai dengan Rokuro. Lalu yang terakhir, pada peringkat yang pertamanya, ditempati oleh yokai paling kuat dan sama sekali tidak bisa dikalahkan, dia adalah Reiko Kashima. Nah, untuk Reiko sendiri, sebenarnya tidak perlu panjang lebar lagi. Karena faktanya, dia adalah yokai yang terkuat karena tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Reiko Kashima. Bahkan nenek dari Momo dan juga para penyihir lainnya sebelumnya sudah sempat gagal untuk bisa membunuh Reiko. Sehingga mereka pun akhirnya sekarang menyerah serta mereka tidak berniat untuk dapat mengganggu Reiko sama sekali. Berikut ini adalah kekuatan super gila yang dimiliki oleh seorang Reiko Kashima ketika dirinya sedang bertarung. Pertama, kekuatan dari Reiko Kashima mirip seperti kekuatan dari Momo, yaitu Reiko bisa menggunakan tangan spiritnya untuk dapat menyerang para musuhnya dengan menggunakan pantulan dari kaca. Jadi selama ada kaca di dalam medan pertarungan, maka tidak akan ada satupun lawan yang bisa lepas dari serangan Reiko Kashima. Lalu kekuatan Reiko Kashima yang kedua adalah Mirror Dimension. Sederhananya, ini adalah kekuatan yang sama dengan kekuatan dari Brule dari anime One Piece. Namun di dalam praktiknya jauh lebih kuat daripada milik Brule. Intinya, Reiko bisa menyegel atau mengurung semua musuhnya itu tepat di dalam dunia cermin yang kapasitasnya sama sekali tidak terbatas. Bahkan untuk bisa menggambarkan kekuatan dari Reiko, maka inilah potongan panel manga yang bisa kita lihat secara bersama-sama. Di mana pada gambar itu, Reiko dengan seorang diri mampu memindahkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan pasukan dari para alien yang kebetulan pada saat itu sedang datang untuk bisa menyerang bumi dengan cara memindahkan mereka semua menuju ke dalam dunia cermin. Lalu di dalam dunia cermin itu, Reiko pun secara brutal akhirnya langsung menghancurkan mereka semua dengan menggunakan kekuatan pukulannya yang dimasukkan menuju ke dalam cermin sama seperti pada gambar itu. Akibatnya, semua pasukan alien yang saat itu sudah hampir menang dan juga sudah hampir menguasai bumi, maka hanya dalam hitungan detik saja mereka pun akhirnya berhasil dikalahkan dengan seorang diri oleh Reiko Kashima. Hingga tidak ada satupun pasukan dari alien yang sekarang masih bisa bertarung lagi. Sebagai gambaran, alien yang sekarang menyerang bumi adalah alien dari ras globalis atau alien dengan pasukan militer terkuat. Bahkan untuk bisa mengalahkan satu orang pimpinannya, dibutuhkan kekuatan dari Pegasus Sakata yang saat itu menggunakan kekuatan dari nanoskin.
Tapi bagi seorang Reiko, dia bisa mengalahkan semua alien itu tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Dari sana saja, harusnya sekarang sudah jelas kenapa Reiko saat ini dianggap sebagai yokai yang paling kuat di dalam cerita Dan. Mengingat memang sebesar itulah kekuatan dari seorang Reiko. Wow, menarik banget ya.